Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Bapak Pendeta Efraim Tambun, di mana saat ini kita akan sama-sama menikmati bagian dari firman Allah. Dan saya percaya melalui firman Tuhan, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, mengawali kebenaran firman Allah, mari saya mengajak kita untuk berdoa, menerima bagian dari firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau baik. Kami boleh berkumpul bersama-sama menikmati ibadah online pada saat ini. Kami percaya seberapa banyak telinga yang mendengar kebenaran firman-Mu, mereka akan dijamah oleh Tuhan. Mereka akan dipulihkan. Yang sakit akan disembuhkan. Bahkan yang berada dalam beban yang berat diberi kelegaan oleh Tuhan. Dan biar kuasa firman-Mu terus bekerja, memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu, anak-anak Tuhan. Seberapa banyak mereka yang mendengarkan firman-Mu. Dan kami siap mendengarkan kebenaran yang kudus, kebenaran yang memerdekakan kami, kebenaran yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, saat ini saya akan mengajak saudara melihat satu bagian dari kebenaran mengenai kesetiaan. Ada satu hal yang membuat kita mengapa orang percaya harus setia di akhir zaman ini. Mengawali kebenaran ini, saya mengajak kita membaca bersama dari firman Allah dalam Ibrani pasal 10 ayat 37 sampai 38 berkata begini. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang kesetiaan orang percaya di sedikit waktu di akhir zaman. Kebenaran firman Tuhan mengungkapkan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ada satu alasan terbesar mengapa orang percaya di hari-hari ini diajak untuk tetap setia kepada Tuhan. Diajak untuk tetap setia. Diajak untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Dan jangan pernah menjauh dan mundur dari Tuhan. Apa yang diungkapkan oleh firman Allah, salah satu alasan terbesar mengapa orang percaya harus setia di akhir zaman ini. Karena Alkitab berkata, sebab sedikit waktu lagi Yesus yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan atau menunda kedatangannya pada kali yang kedua. Dia yang akan datang tidak akan menunda. Dia tidak akan menangguhkan kedatangannya, tetapi dia akan segera datang. Alasan inilah mengapa orang percaya di akhir zaman ini harus tetap setia. Setia kepada Tuhan. Apa yang akan dilakukan oleh Allah di waktu yang akan berakhir ini? Apa yang akan dilakukan oleh Tuhan di sedikit waktu yang sedang terjadi di hari-hari ini? Nabi Hagai memberi sebuah gambaran tentang situasi dan keadaan yang akan terjadi
bahwa dalam Hagai pasal 2 ayat 6 berkata begini, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Apa yang akan terjadi di dalam dunia ini terhadap bumi ini, baik laut, udara, dan darat, akan terjadi satu goncangan yang luar biasa menjelang kedatangan Tuhan. Goncangan ini adalah goncangan yang terjadi di dalam gereja, yang terjadi di dalam rumah Tuhan. Dan yang kedua, goncangan ini akan terjadi di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Orang akan melihat goncangan dunia yang begitu dahsyat. Dan hal ini sedang digenapi dan sedang terjadi. Itu sebabnya saudara-saudara, mengapa kita harus setia dan terus setia dan jangan pernah mundur daripada Tuhan. Firman Allah berkata begini, jika kita berubah setia daripada Tuhan, maka nama kita bukan tertulis dalam kitab kehidupan. Tetapi Nabi Yeremia mengungkapkan, orang yang undur dari Tuhan dan tidak setia kepada Tuhan, namanya tertulis di dalam tanah. Tertulis di dalam tanah. Bagaimana orang percaya harus hidup di sedikit waktu di akhir zaman ini dengan setia kepada Tuhan? Bagaimana kita harus menyikapi situasi di akhir zaman ini? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan menjauhkan diri dari ibadah. Tetap setia beribadah kepada Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 25 mengungkapkan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Setia beribadah. Di waktu yang sedikit, waktu yang Tuhan berikan kepada kita tidak banyak di akhir zaman ini. Tanda-tanda kedatangan Tuhan begitu nyata dan dibuktikan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Ada gempa, bencana alam yang bertubi-tubi, peperangan, dan sebagainya. Tetapi ada begitu banyak orang di luar sana hanya bisa menonton dan kemudian berpangku tangan. Hari Minggu atau hari ibadah, mereka sangat sibuk dan tidak ada waktu untuk Tuhan. Pekerjaan adalah sesuatu yang paling diprioritaskan daripada Tuhan. Ingat saudara-saudara, 6 hari lamanya Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk bekerja. Dan 1 hari Dia minta ada waktu yang kita berikan untuk Tuhan beribadah. Karena ibadah adalah keinginan Tuhan kepada setiap umat-umatnya. Itu sebabnya di sedikit waktu yang tersisa, kita harus setia dalam beribadah. Jangan menjauhkan diri saudara-saudara. Mengapa orang percaya di akhir zaman ini diajak oleh Tuhan untuk tidak meninggalkan ibadah atau tetap setia beribadah? Karena di akhir zaman, Maleakhi pasal 3 ayat 18 berkata begini, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ada satu perbedaan yang terjadi kepada orang yang setia beribadah dan yang tidak setia beribadah. Ada perbedaan saudara-saudara. Tuhan memperingatkan kita dengan sangat-sangat keras soal ibadah.
Jangan pernah menjauhkan diri. Jangan pernah, saudara. Apapun itu, ibadah adalah salah satu yang terutama dalam hidup kita. Dan yang kedua, ibadah adalah harga mati bagi setiap orang percaya. Jangan pernah menjauhkan diri. Kita jangan menjauhkan diri dari ibadah. Di zaman milenium seperti ini, banyak orang menggantikan hari Minggu dengan rekreasi. Apalagi dengan adanya pandemi ini, saudara-saudara, yang sedikit mulai melandai, maka orang menggunakan waktu mengisi liburan mereka hari Minggu bukan ke gereja, tetapi pergi ke pantai, pergi refreshing di tempat yang lain, mencari ketenangan, mencari kesenangan, mencari ketentraman, mencari ketenangan jiwa. Banyak orang berusaha mencari ketenangan di luar, mencari ketenangan hidup. Tetapi jangan lupa, saudara-saudara, orang mencari ketenangan bukan dihasilkan dari obat, tetapi Alkitab berkata, yang mendatangkan ketenangan bagi jiwa kita adalah dekat dengan Tuhan. Artinya dengan kita mencari Tuhan, atau dengan kita beribadah kepada Tuhan. Ketika saudara datang kepada Tuhan, ketika saudara memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, maka ada banyak hal yang akan kita alami. Di situ Tuhan menyatakan pemulihan, menyatakan mujizatnya, menyatakan kekuatan tangannya dalam hidupmu. Sehingga apapun yang sedang engkau hadapi, maka itu dinyatakan Tuhan ketika engkau duduk di dalam gereja, ketika engkau ada di dalam hadirat Tuhan, ketika engkau sedang menyembah Tuhan, ketika engkau sedang melipat lutut dan berseru memanggil Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya. Ini alasan mengapa orang percaya harus setia. Kesetiaan itu harus ditunjukkan dalam hal beribadah. Karena Alkitab berkata sedikit waktu lagi. Jika kita berbicara tentang sedikit waktu yang disiapkan oleh Tuhan kepada kita semua, maka waktu yang Tuhan berikan kepada kita artinya tidak banyak. Jika kita menghitung hari-hari hidup kita, berapa umur saudara? Tentu hidup ini singkat. Dan waktu yang kita beri kepada Tuhan jangan pernah dibuang. Datanglah kepada Tuhan selagi engkau bisa beribadah kepada Dia. Yang kedua, mengapa kita harus setia di sedikit waktu di akhir zaman ini? Oleh karena satu hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup kita, supaya hidupmu diselamatkan. Maka kita perlu menyikapi keadaan yang ada di akhir zaman ini. Mengapa kita harus setia di sedikit waktu lagi? Maka kita perlu sikapi dengan menghormati keselamatan yang Tuhan berikan. Menghormati keselamatan. Ibrani 10 ayat 29 berkata begini. Betapa lebih beratnya hukuman yang dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ada banyak orang Kristen, ada banyak orang percaya yang sangat tidak menghormati keselamatan. Dan Alkitab memberi catatan yang sangat keras kepada orang-orang yang menginjak-injak kasih karunia Tuhan, yang menganggap najis darah perjanjian salib Kristus, yang menghina roh kasih karunia yang pernah diterima di dalam hati.
Alkitab berkata betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia. Itu sebabnya firman Tuhan dalam kitab Ibrani mengungkapkan, jangan pernah kamu melepas kepercayaanmu karena besar upah yang menanti. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah keselamatan yang ditempuh dengan cara yang luar biasa. Saudara bisa diselamatkan karena Yesus yang pernah berkorban. Saudara diselamatkan karena ada Yesus yang pernah disalib. Ada Yesus yang pernah disiksa. Ada Yesus yang pernah mati dan bangkit dari kubur. Sehingga kita bisa menikmati keselamatan. Tetapi keselamatan, sebagian orang menganggap keselamatan yang dari Tuhan itu satu hal yang sepele. Gampang-gampang saja. Besok bisa dicari. Terlalu simpel dipikirkan, saudara. Tetapi apa yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini, sebagai orang percaya bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita mahal. Jangan pernah disepelekan oleh siapapun. Tuhan menghormati orang yang menghormati Dia. Tuhan menghormati orang yang menghargai keselamatan. Terkadang keselamatan ditukar dengan mobil yang mewah atau rumah. Ditukar dengan senyuman. Hilang karena hanya senyuman seorang gadis atau seorang pria yang kita cintai. Terkadang keselamatan hilang oleh karena hanya sebuah handphone ditukar dengan keselamatan. Beralih dan meninggalkan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, apa yang firman Allah inginkan kepada kita, bahwa keselamatan adalah sesuatu yang mahal, sesuatu yang indah bagi orang percaya. Amsal 12 ayat 28 berkata, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Kebenaran membawa kita kepada kehidupan, tetapi kemurtatan menuju kepada maut. Jangan pernah beralih dari keselamatan. Jangan pernah meninggalkan keselamatan yang Tuhan berikan. Tetap setia dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Setia terhadap iman. Bahkan di sedikit waktu yang sedang Tuhan berikan kepada kita hari ini, apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertekun. Firman Allah mengungkapkan dalam Ibrani pasal 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ketekunan, saudara-saudara, di sedikit waktu lagi kita perlu hidup dengan segala ketekunan. Ini berbicara kesetiaan. Dalam ketekunan ada kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada firman Allah, kesetiaan kepada kehendak Allah. Sebagai orang percaya, ketekunan hidup kita adalah ketekunan terhadap pengajaran firman Allah. Ketekunan terhadap kebenaran, menjadi pelaku-pelaku firman. Kita melakukan sesuatu dengan segala ketekunan. Saudara berkorban, membawa persembahan, mengembalikan milik Tuhan, harus dilakukan dengan ketekunan. Karena ini yang sedang Tuhan cari di sedikit waktu di akhir zaman ini.
Jangan kita meninggalkan ketekunan, atau jangan ketekunan kita itu kendor. Tetapi jaga supaya ketekunan hidup kita tidak putus. Kita tekun beribadah, kita tekun berdoa, kita tekun berkorban, kita tekun melakukan kewajiban kita di hadapan Tuhan. Dan saya percaya berkat Allah akan selalu mengalir di tengah kehidupan kita semua. Karena 2 Timotius 2 ayat 12 mengungkapkan, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Saudara tekun berdoa, saudara tekun beribadah, saudara tekun berkorban, saudara tekun memberi milik Tuhan, saudara tekun melakukan firman Allah. Tidak sia-sia, saudara-saudara. Tidak akan sia-sia. Kesetiaan ini sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika saudara bertekun, ketekunan dalam segala hal, ketekunan terhadap imanmu, ketekunan terhadap janji firman Allah, membuat Allah pada akhirnya akan membawa hidupmu memerintah bersama-sama dengan Dia. Dan yang keempat, apa yang harus kita lakukan di sedikit waktu lagi di akhir zaman ini adalah jangan pernah mundur dari iman. Di sedikit waktu lagi, jaga imanmu supaya jangan berpaling kepada yang lain. Jaga imanmu supaya engkau tetap di dalam jalur kebenaran firman Allah. Ibrani 10 ayat 38 berkata begini, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Orang yang setia dengan imannya. Kesetiaan di akhir zaman adalah sesuatu harga mati yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Kesetiaan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah hal yang luar biasa di hadapan Tuhan. Jangan pernah mundur. Karena di akhir zaman ini Tuhan menjamin, Tuhan memelihara orang yang setia terhadap imannya. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi apabila ia mengundurkan diri, dia berpaling dari iman kepada iman Kristus dan berpaling kepada iman yang lain. Catat baik-baik, saudara-saudara. Alkitab berkata, aku atau Yesus tidak berkenan kepadanya. Namanya digaris, dihapus dari buku kehidupan kalau Allah sudah tidak berkenan. Ketika engkau mati, engkau tidak akan mendapatkan kebangkitan di dalam hidup Kristus. Tetapi engkau akan menunggu kematian, kebangkitan yang kedua. Di mana orang-orang yang menyangkal iman dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua dan langsung menuju ke api neraka. Kita semua sebagai orang yang percaya, iman adalah sebuah harga mati dalam hidup kita. Iman sesuatu yang harus kita jaga. Oleh karena iman inilah kita bertahan. Oleh karena iman kita mengalami banyak-banyak mujizat. Oleh karena iman kita mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Karena iman kita kepada Kristus. Karena iman merupakan suatu jembatan di mana Allah menyalurkan mujizatnya dalam hidup kita. Iman
seperti sebuah jembatan di mana akan dilalui oleh tangan Tuhan untuk menyatakan kelimpahan kepada kita, untuk menyatakan kesembuhan atas penyakit kita, untuk menyatakan pertolongan di ketidakberdayaan kita. Itu sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah undur dari iman. Pertahankan iman saudara. Hari-hari ini iman sedang dipertaruhkan. Ada banyak orang ingin memberi sesuatu kepada kita, tetapi dengan catatan iman yang ada dalam hidupmu harus ditukar. Imanmu harus ditukar dengan iman mereka. Dan ini sangat berbahaya. Kita menerima kesenangan sementara, tetapi di ujung kehidupan kita, kita menerima penderitaan yang tidak ada ujungnya. Kita menerima penderitaan dalam siksaan api neraka yang tidak pernah padam. Bahkan Alkitab berkata, cacing pun tidak dapat mati di sana. Semua ini terjadi oleh karena konsekuensi iman yang berubah. Kita tadinya menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Tiba-tiba kita mundur dari Tuhan. Kita meninggalkan Tuhan. Hanya dengan alasan ada persoalan, ada ketidakcocokan. Oleh karena ada jabatan, oleh karena ada pangkat, oleh karena ada sesuatu, kita berani korbankan iman. Ingat saudara-saudara, Tuhan sangat menghormati orang-orang yang setia mempertahankan imannya. Karena pada waktunya, pada saatnya tiba, Dia sendirilah yang akan meletakkan mahkota kehidupan kepada orang-orang yang tetap setia terhadap imannya. Dia akan berkata, hai bro, hai sis, terimalah mahkota kehidupan. Hai engkau yang setia, engkau hambaku yang setia, terimalah kebahagiaan bersama Tuhan. Dan ini dinyatakan oleh Tuhan karena kita adalah orang-orang yang setia. Tetaplah setia dalam hidupmu, tetap setia kepada Tuhan, tetap setia di akhir zaman ini, tetap setia sampai Tuhan datang. Dan saya percaya berkat melimpah menyertai hidupmu. Amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Karena pada saat ini hamba-Mu boleh menyampaikan bagian dari kebenaran firman-Mu tentang kesetiaan orang-orang percaya di akhir zaman. Kami percaya Tuhan, kebenaran-Mu adalah kebenaran yang hidup, kebenaran yang memberi sukacita, kemenangan kepada setiap anak-anak-Mu. Meteraikan setiap kebenaran firman-Mu, meteraikan kebenaran firman Allah dalam hati mereka. Biar mereka bertumbuh dalam firman-Mu. Mereka berbuah bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Seberapa banyak telinga yang telah mendengarkan pemberitaan firman ini, diberkati di dalam nama Yesus. Kalau ada yang lemah mereka, Tuhan kuatkan. Kalau ada yang sakit, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, sembuh di dalam nama Yesus. Kalau ada yang susah, diberi penghiburan dan kekuatan oleh Tuhan. Bahkan yang membutuhkan pertolongan-Mu, di dalam nama Yesus ditolong oleh Tuhan. Dan Engkau terus berkati setiap wadah yang kami gunakan untuk menyalurkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Sehingga kebenaran firman-Mu yang dilakukan oleh rekan kerja kami dari LOB akan terus dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi banyak orang, sehingga akan ada banyak orang diselamatkan. Dan Engkau berkati bangsa kami, bangsa dan negara. Engkau berkati presiden dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Tuhan berkati agar supaya pemerintah kami adalah pemerintah yang dirahmati oleh Tuhan.
Engkau berkati TNI dan Polri, bangsa kami yang sedang mengalami porak-poranda oleh karena bencana alam yang terjadi. Pemulihan-pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah kami kepada daerah-daerah yang mengalami bencana alam. Kiranya Tuhan Engkau berkati, sehingga semua dapat berjalan dengan baik di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Engkau juga menolong akan setiap keadaan bangsa ini yang sedang mengalami tekanan penyakit virus COVID-19. Ada begitu banyak orang yang terpapar, dan hamba-Mu berdoa, setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba-Mu, Tuhan proteksi dengan kuasa darah-Mu. Setiap udara yang kami hirup Tuhan kuduskan, sehingga kami semua jauh dari penularan, dan dijauhkan kami dari malapetaka yang dapat mengancam jiwa kami. Bahkan seberapa banyak telinga yang mendengarkan ini, kami semua diselamatkan oleh Tuhan dari penularan COVID ini. Biar kemuliaan Tuhan dinyatakan dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat segala berkat Tuhan hari ini. Dan kami berdoa memberkati setiap pendengar yang ada pada saat ini. Melalui kebenaran firman-Mu kami dikuatkan. Dan kami mengucap syukur buat semua ini. Kami halaskan di atas satu nama yang berkuasa. Nama di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.